Bank Sumsel Babel mendukung program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Dukungan diberikan dengan memfasilitasi sistem pembayaran melalui layanan KRIS pada Bank Sumsel Babel Mobile Banking. Bank Sumsel Babel mendukung program penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor 2 yang diinisiasi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dimulai 1 Agustus 2020 kemarin. Direktur Utama Bank Sumsel Babel Ahmad Syamsuddin mengatakan bentuk dukungan yang diberikan Bank Sumsel Babel ialah memfasilitasi sistem pembayaran melalui layanan QRIS pada BSB Mobile Banking. Layanan QRIS pada BSB Mobile Banking ini dapat digunakan untuk pembayaran di loket Samsat cukup dengan men-scan barcode. Ke depan, transaksi pembayaran akan diarahkan ke transaksi non-tunai. Salah satunya melalui pemanfaatan layanan QRIS yang tersedia di UPTB Samsat di Palembang. Bahwa semua transaksinya kita dorong ke transaksi non-tunai. Jadi kalau pembayaran macam-macam udah nggak lagi pakai cash, tapi dengan menggunakan transaksi non-tunai. Bisa dengan kartu, bisa juga dengan transfer biasa, bisa juga dengan BSB Cash itu, dan bisa juga dengan mobile banking kita, dengan KRIS itu. Itu karena KRIS itu ke depan ini transaksi-transaksi semuanya akan diarahkan ke transaksi non-tunai, dan tadi tentu Pak Hari saya sampaikan, memang nanti ke depan tuh KRIS inilah yang menjadi salah satu jembatan untuk transaksi ke depan. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Pemirsa, ratusan warga mendatangi kantor Bupati dan kantor DPRD Musi Banyuasin. Kedatangan warga ini menuntut pemerintah agar mengatasi permasalahan listrik yang sering padam. Berikut liputannya. Ratusan massa yang tergabung dalam gerakan masyarakat Kecamatan Plaka Tinggi mendatangi kantor Bupati dan DPRD Muba Senin 3 Agustus 2020. Kedatangan massa meminta kinerja PT Muba Electric Power ditingkatkan, mengingat listrik di Kecamatan Plaka Tinggi sering padam tanpa pemberitahuan kepada warga. Ketua Gerakan Masyarakat Plaka Tinggi Yusuf Effendi mengeluhkan padamnya listrik di kecamatan ini. Oleh sebab itulah, warga meminta Pemkab Musi Banyuasin menyelesaikan permasalahan ini secepatnya agar listrik yang menjadi kebutuhan pokok bisa terpenuhi. Masyarakat dari Plaka Tinggi hari ini sudah datang ke sini mengingatkan kami pemerintah daerah bahwa kinerja salah satu BUMD-nya tidak maksimal. Oleh karena itu, kami hari ini sudah menerima mereka dan kami sudah berjanji bahwa kami akan maksimal untuk menormalkan listrik yang ada di Plaka Tinggi yang selama ini memang benar-benar terasa menjadi gangguan oleh masyarakat. Dan alhamdulillah kami sudah bertemu, sudah komunikasi, walaupun suasananya sedikit agak panas, tapi semuanya bisa kita selesaikan, dan kita mudah-mudahan kita berdoa, kita berharap, kami minta waktu 2 minggu kepada masyarakat Kecamatan Plaka Tinggi ini. Insya Allah urusan listrik di Plaka Tinggi ini akan memperlihatkan hasil yang maksimal. Sementara itu, perwakilan massa diterima langsung Sekda Muba Dr. Andes Apriyadi MSI. Usai berkoordinasi dengan perwakilan warga, Apriyadi meminta waktu selama 2 pekan untuk penyelesaian masalah listrik yang ada di Plaka Tinggi. Tadi sudah sepakat bahwa seluruh personil yang ada di Plaka itu kita tarik. Jadi manajemennya kita ganti dengan manajemen baru, langsung diambil alih oleh manajer Pak Joko atas arahan dari Pak Komisaris Utama. Kemudian besok mulai melakukan aksi pembersihan isolator penggantian, kemudian pembersihan jaringan tebas bayang. Nah, oleh karena itu kami juga beberapa kabel kita geser dulu tenaganya untuk menyelesaikan pekerjaan di Plaka Tinggi ini. Pihaknya juga memastikan akan menarik petugas yang ada di Kecamatan Plaka Tinggi dan digantikan dengan petugas baru sesuai arahan dari Komisaris PT MEP. Reporter dan juru kamera Muhammad Firdaus, palpres.com. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kembali melaksanakan program Mang PDK Jero gelombang ketiga. Program ini sebagai bentuk bantuan bagi anggota yang pernah mengkonsumsi narkoba, dengan harapan anggota sadar dan tidak lagi mengkonsumsi barang haram tersebut. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan kembali melaksanakan program Mang PDK Jero gelombang 3.
Program unggulan ini dilaksanakan di Komplek Pakri Palembang, Senin 3 Agustus 2020. Kapolda Sumsel Irjen Polisi Profesor Dr. Eko Indra Heri SMM mengatakan pelatihan pembinaan personel ini dilakukan dengan cara ice breaking ataupun arahan dan mengutamakan proses kedekatan secara emosional. Program unggulan ini sendiri sebagai bentuk inovasi bagi personel Polda Sumsel yang pernah mengkonsumsi narkoba dan mau berubah untuk tidak mengkonsumsi narkoba lagi. Gelombang terakhir dari rangkaian kegiatan dalam rangka membuat polisi yang berintegritas. Kita berharap bahwa ini udah nggak usah ada gelombang-gelombang lagi dah, ini yang terakhir, dan mudah-mudahan yang sudah kita lakukan ini anak kita, anggota kita ini menjadi lebih baik. Itu harapan kita. Tentu tidak bisa 100% ya, tapi 70-80 mungkin itu yang kita harapkan. Karena dari yang gelombang 1 dan gelombang 2 itu saya lihat cukup banyak kemajuannya ya. Mereka tiap hari men-share apa kegiatannya, misalnya kegiatan agama dan sebagainya. Tapi tentu tidak bisa hanya itu saja. Kita terus harus mengawasi. Juga nanti akan diadakan tes narkoba pada waktu tertentu supaya melihat apakah yang dilakukan ini sudah benar atau tidak. Kapolda berharap pembinaan ini dapat menjadi jalan bagi personel Polda Sumsel dan Polres yang pernah memakai narkoba. Dengan pembinaan ini bisa memotivasi diri sendiri agar terus berlomba dalam hal prestasi untuk institusi kepolisian Republik Indonesia. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Petani di Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin hingga kini masih menunggu bantuan benih padi dari pemerintah. Petani pun khawatir jika lahan miliknya terancam terbengkalai jika benih tersebut tak kunjung datang. Petani di Kecamatan Rantau Bayur menanyakan bantuan benih padi yang dijanjikan oleh Dinas Pertanian Banyuasin. Akibat terlalu lama menunggu, petani tidak bisa menanam sehingga dikhawatirkan ratusan lahan sawah terancam terbengkalai. Seperti diketahui, Kepala Dinas Pertanian Banyuasin Zainuddin SPMSI sempat meninjau lokasi persawahan di Rantau Bayur pada 5 Juni 2020. Kedatangan Zainuddin tak lain menindaklanjuti keluhan para petani yang saat itu kekurangan benih akibat dari bibit mati karena terendam air. Pihaknya pun memastikan bantuan tersebut tetap disalurkan, hanya saja sebelum dikucurkan ke petani, terlebih dahulu menjalani pemeriksaan dari Dinas Pertanian Sumsel, sebab bantuan benih padi ini bersumber dari APBN. Reporter dan juru kamera Budi Alamsah, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi bersama tim redaksi Sumsel 24 jam dan Harian Umum Palembang Express mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.